Shalom semua. Tuhan begitu baik kepada kita siang ini. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi. Mari bersama-sama kita satukan hati. Kita menyembah Dia. Kita mau memberi semua yang terbaik dalam hidup kita. Siang ini kita mau tersedia untuk menikmati hadirat-Nya, mendengarkan arahan-arahan-Nya. Ya, mari sebelum kita lanjut, mau periksa dulu. Mari bersama-sama yang sudah bergabung siang ini, arahkan hati kita, rindukan Tuhan lebih lagi dari waktu ke waktu, sebab hanya Dialah sumber kekuatan kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
pribadi yang sama dengan Engkau. Tidak ada yang seperti-Mu. Cengkram kami semua di dalam hadirat-Mu. Frekuensi surga menyelaraskan kami bersama, satu frekuensi di dalam Engkau. Likata karalaba syakaralaba ralaba. Ora pa 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 pa. Syakata karalaba ralaba ralaba ya. Ora ba 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 shekete kere. Likata karalaba ralaba sanda. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Likata karalaba syokoro bobo bobo. Iya ba 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 ba. Iya ba 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 shede de 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 de. Iya da 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 shaka pa 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 pa. Oh re de de da ba 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 ba. Shaka ta karalaba ralaba se. Oh iya ralaba sandara labo. Likata karalaba se. Yeah 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 yeah. Satu hati tersedia, diselaraskan dalam kebenaran-Mu, diset bersama-sama dalam frekuensi yang sama, frekuensi surga. Oh dalaba sandara labase, ikatara labayaralamu. Yeah yeah yeah, bagi-Mu pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami agungkan dan kami tinggikan. Tidak ada pribadi lain yang kami sembah, yang kami sanjung, yang kami kagumi, hanya Engkau Tuhan. Kami berdoa siang ini biar hati kami terus diselaraskan bersama-sama
tersedia untuk dibenahi dari waktu ke waktu, diperlengkapi dari waktu ke waktu, sehingga ketika firman disingkapkan, kami terkoreksi, kami dievaluasi untuk dapat memperbaiki semua hal-hal yang salah, yang keliru, yang tidak benar dalam hidup kami, dan kami menjadi lebih baik. Kami terus mengalami kualitas meningkat. Kekristenan kami tidak biasa, hidup rohani kami tidak biasa, tapi hari lepas hari kami terus meningkat, alami pertumbuhan di dalam Engkau. Kami berdoa siang ini, Roh Kudus yang kerang kami semua, oh Engkau guru besar kami, akan mengajari kami tentang kebenaran, jalan-jalan Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat hidup di dalamnya. Kami berdoa roh pewahyuan, roh pengertian ada di antara kami, di dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Koneksi internet berjalan semua dengan baik. Suara hamba, semua keluarga rohani bisa mendengar dan menerima impartasi firman dengan baik siang hari ini. Hamba berdoa segala kuasa penguasa di udara, segala roh-roh jahat setan iblis, dengan cara apapun kami percaya sudah ditaklukkan dan dihancurkan di dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah memeteraikan kami semua. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur siang ini kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama siap mendengar firman. Deal bersama-sama. Katakan amin. Sebentar, Mam periksa lagi dulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sementara kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, saudara pastikan terus kita deklarasi, kita terus berdoa, sehingga realita hadirat Tuhan benar-benar men-set kita dan koneksi internet tidak terganggu. Oke. Kita lanjut dengan materi kita kemarin, budaya korporat rasuli, ya. Kita percaya bahwa dari hari ke hari kita akan terus di-set dalam kebenaran untuk memperlengkapi kita dan memastikan prinsip-prinsip iman, ya. Prinsip-prinsip iman itu menjadi terus terbangun di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya mari siang hari ini pastikan bahwa kita semua benar-benar fokus, kita semua benar-benar menerima firman, dan kita semua benar-benar mengalami kekuatan baru dari Tuhan tercurah buat kita semua. Amin. Kita lanjut dengan materi. Oke, saudara ya. Kita lihat bersama-sama budaya korporat rasuli. Kita kemarin sudah selesai dengan 3 hal penting tentang doa. Karena doa ini sangat-sangat memiliki peranan yang amat penting. Doa menjadi sangat berpengaruh dalam budaya rasuli, ya, karena ketika kita terbangun secara akurat, kita akan memiliki gaya hidup doa yang luar biasa, ya. Budaya yang kita harus terus bangun, ya, budaya korporat rasuli. Kita kemarin 2 hari lalu, hari Jumat minggu lalu kita sudah belajar bersama, yaitu yang pertama tentang terus bertekun dalam pengajaran Rasul, yang kedua bertekun di dalam persekutuan, bersekutu saudara ya, yang ketiga bertekun di dalam memecahkan roti, dan yang keempat bertekun di dalam doa, membiasakan diri bertekun di dalam doa. Dan kemarin Mam sudah bicara tentang hal penting tentang bertekun di dalam doa ini. Yang pertama yaitu berdoalah bersama dengan orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama bagi kemajuan kerajaan Allah. Jadi doa bersekutu dengan orang-orang, ya, bagian pertama tentang doa adalah saudara pastikan engkau memiliki persekutuan doa atau berdoa bersama dengan orang-orang yang memiliki kehidupan yang kerinduan yang sama bagi kemajuan kerajaan Allah.
Jadi bukan kepentingan kita, bukan sekedar kepentingan gereja lokal kita. Memang itu adalah bagian, tapi secara global, secara umum, saudara, secara khusus kita harus pastikan bahwa kerajaan Allah harus benar-benar menjadi tujuan kita, bahwa kerajaan Allah harus direpresentasikan lewat pelayanan kita, bukan lagi ambisi kita, bukan lagi program kita, bukan lagi agenda-agenda kita hanya untuk menunjukkan kepada orang kehebatan kita, kebolehan kita dalam pelayanan, tetapi sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita harus memiliki, berdoa bersama orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama, ya, memiliki kerinduan yang sama untuk kemajuan kerajaan Allah. Amin, saudara. Jangan kita berdoa menjadi orang hanya sekedar berdoa menjadi rutinitas, tapi berdoalah karena Tuhan memberi mandat kepada kita. Tuhan memberitahu agenda apa yang harus dikerjakan, agenda apa yang harus segera dieksekusi. Maka kita segera menangkap itu dan menjadikan itu menjadi doa, menjadi pokok doa kita untuk kita bergerak. Dan surga akan mengimpasi seluruh apa yang kita doakan. Hal-hal penting Dia akan selaraskan. Amin, saudara. Kita baca Kisah Rasul pasal 1, ya. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-14. Ya, kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat 14, saudara. Ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, jadi saudara, atmosfer doa dan puasa ini tercipta setelah saudara dan saya benar-benar menyadari bahwa doa amat penting. Jadi ketika saudara terus mengalami kehidupan yang diselaraskan dalam kebenaran, maka kebutuhan doa tidak lagi sekedar menjadi sebuah kebutuhan karena kita ada pergumulan, kita ada masalah, kita ada persoalan. Tetapi doa bukan lagi menjadi sekedar sebuah kebutuhan karena ada hal-hal yang mendesak, tetapi doa menjadi gaya hidup kita, doa menjadi kehidupan kita. Sehingga jika itu menjadi kehidupan, saudara tidak akan mungkin bisa melewati aktivitas-aktivitasmu, entah itu secara lahiriah, apalagi secara rohani, tanpa ada kehidupan doa. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, budaya rasuli, yakni berdoa, telah menjadi suatu bagian yang amat sangat penting untuk kerajaan Allah, untuk komunitas kerajaan Allah. Karena itu saudara, budaya ini harus membuat kita menjadi pola. Kita harus mengadopsi budaya berdoa ini sehingga benar-benar kita menjadi gereja yang kuat. Karena ketika budaya ini ada di dalam hidup mereka, saudara lihat tadi di dalam ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Perhatikan, ini mereka memiliki kekuatan untuk mampu dan sanggup melewati berbagai kondisi keadaan, masa-masa sulit, masa-masa penganiayaan. Kita melihat bagaimana gereja kerasulan di dalam Kisah Para Rasul. Gereja mula-mula bagaimana mereka sungguh-sungguh luar biasa. Mereka mengalami mujizat-mujizat, mereka mengalami terobosan demi terobosan. Itu sebabnya saudara, kita perlu menjadikan budaya doa ini benar-benar sebagai bagian dari kehidupan, gaya hidup, kultur, budaya gereja kita. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita bersehati dengan sungguh-sungguh, maka apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Itu sebabnya kita perlu berdoa dengan orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama bagi kemajuan kerajaan Allah. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk supaya kita tenar, bukan untuk supaya kita mengusir setan penuh mujizat. Ya, itu adalah bagian. Tapi seringkali kita terjebak menjadi lupa diri. Kita mengejar tenar, mengejar nama, mengejar apa dan lain-lain. Dan kita mulai lupa apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Amin.
Semua bagian untuk menarik jiwa datang kepada Tuhan, itu adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya di Kisah 1 ayat 14 ini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka bertekun, sehati, berdoa bersama-sama. Jangan lupa saudara, bahwa pastikan memiliki kerinduan yang sama. Agendanya sama, ya. Satu hati, satu roh, satu tujuan, dan satu agenda. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Amin. Yang kedua, bahwa berdoa bersama dengan orang yang berdoa dengan berani. Jadi hal yang kedua adalah pastikan engkau berdoa dengan orang-orang yang berani. Orang-orang yang memiliki keberanian, tidak takut apapun teror balik, intimidasi dari setan, tapi menteror balik. Kita punya strategi teror balik musuh. Kita mungkin menjadi takut ketika melihat keadaan itu menjadi menakutkan. Aduh, tidak mungkin kondisi ini. Bagaimana caranya kita berdoa? Bagaimana apa yang saudara ucapkan justru sebaliknya mengintimidasi kita. Oh, dengan saya percaya engkau akan bangkit di dalam roh. Ada sebuah keberanian di dalam dirimu. Engkau tidak lagi melihat fakta. Gereja yang dibangun dari hari ke hari, diperlengkapi, bergerak dalam budaya rasuli, adalah gereja yang kuat, gereja yang berani, gereja yang strong, gereja penerobos. Terjadi atas setiap hidup kita. Kita tidak dibangun loyo-loyo terus, ketakutan mau pergi berdoa, baru ada ribut sedikit di sini, kita sudah ketakutan. Bukan saudara. Jika engkau memiliki spirit penerobos, engkau tidak bisa terbendung oleh apapun. Katakan amin. Itu sebabnya saudara perhatikan ini baik-baik. Pada waktu saudara memiliki orang-orang, pasukan orang-orang kuat di dalam gereja yang berdoa, hidup mereka bersih. Orang-orang yang sudah memisahkan dirinya dari dunia, mereka sungguh-sungguh akan memiliki sebuah kualitas hidup yang dapat bertransaksi di ruang tahta. Mereka bisa deal dengan Tuhan. Mereka bisa dapat akses dengan mudah. Dengar baik, kalau kita orang penting, saudara, orang penting maksudnya punya pengaruh, ya, secara lahiriah misalnya punya hubungan baik dengan pemerintah atau pemimpin, kita dengan mudah bisa punya akses bertemu dengan mereka karena kita punya hubungan baik. Tapi kalau saudara, jangan harap kalau saudara tidak punya hubungan baik, saudara dengan mudah angkat telepon. Kalau bukan Tuhan yang pegang kendali, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, pasti teleponmu tidak akan diangkat, saudara, ya. Mari belajar dari hal ini, bahwa Tuhan akan terus membawa kita dari hari ke hari. Katakan amin. Ketika Tuhan membawa hidup kita dari hari ke hari, maka saudara akan mengalami doa menjadi gaya hidupmu. Kalau engkau tidak berdoa pagi, saudara rasanya ada yang kurang. Karena engkau sudah terbiasa, engkau sudah terpola berdoa, maka pagi-pagi begitu ayam berkokok, engkau sudah terbangun, sudah terbiasa, sudah menjadi gaya hidup. Sehingga engkau mulai berdoa, bangun menyembah, apakah pakai gitar atau tidak pakai gitar, saudara sudah terbangun, saudara mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, bahwa berdoa dengan pengertian bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jika Tuhan menaruh firman di dalam hidupmu, maka dengar baik, ketika budaya berdoa ini terbangun di dalam kehidupan kita, maka pada waktu itu kita menyadari bahwa rencana Tuhan itu benar-benar tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan. Kalau itu rencana Tuhan, siapa yang bisa menggagalkan? Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Amin, saudara. Setiap tindakan musuh tidak akan bisa menghalangi rencana Tuhan. Sebaliknya, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Karena itu pada waktu saudara mengalami tekanan, pada waktu saudara mengalami berbagai keadaan, berbagai kondisi, bangkit di dalam roh, naikkan doamu, bangkit dengan segenap hati, pastikan engkau mengalami kekuatan. Engkau masuk lebih dalam, baca firman, deklarasi firman, engkau akan mengalami
di mana makin dalam Roh Kudus akan bekerja, makin dalam Dia akan membaptis engkau dengan Roh-Nya. Kebenaran akan terus membersihkan engkau sehingga engkau dan saya dimampukan, kita disanggupkan untuk benar-benar menjadi pelaku firman. Hati kita yang tadinya tidak sanggup menjadi sanggup. Tidak ada lagi yang bisa menahan kita. Tidak ada lagi yang bisa memblok. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan. Saudara sambil terus nonton, ayo saudara tetap berdoa ya. Saudara tetap berdoa. Haleluya. Kita lihat yang berikut. Kalau saudara dan saya dari hari ke hari di Roma pasal, kita baca coba. Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara dan saya dipanggil sesuai rencana Allah, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Katakan amin. Di Kisah Rasul pasal 4 ayat 28 dikatakan, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Mu. Perhatikan, kita membawa agenda Tuhan, sebab dari semula apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hidup kita, kuasanya menyertai kita. Kita diberikan mandat untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditentukannya dari semula. Itulah mandat kerajaan. Kita menjadi representasi dari mandat kerajaan. Katakan amin. Sekalipun kelihatannya mungkin kita mengalami banyak serangan, makin saudara setia di dalam Tuhan, makin banyak hal terjadi. Sepertinya musuh tidak berhenti-berhenti, terus mengizinkan hal-hal ini terjadi. Pencobaan-pencobaan ini terjadi. Banyak hal kita alami, kita hadapi. Oh, dengar saudara, kalau engkau terus ada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, hatimu membawa tujuan Tuhan, hatimu membawa mandat kerajaan dengan baik. Sekalipun musuh coba mendorong mundur perahu perjalanan hidup kita, pada akhirnya dengan baik, saya ulangi sekali lagi, pada akhirnya rencana Tuhan yang terjadi. Pada akhirnya rencana Tuhan pasti terlaksana. Meskipun orang kuat dan figur-figur orang-orang yang punya pengaruh mungkin coba bangkit menentang kegerakan Tuhan, mungkin coba bangkit menghambat kegerakan Tuhan, mungkin coba bangkit untuk mulai mencoba lakukan rencana Tuhan dengan cara menyebar gosip yang tidak benar. Oh, dengar baik, mereka tidak akan bisa berhasil. Sebaliknya kehendak dan rencana Tuhan akan terlaksana. Karena itu jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Engkau dan saya, kita semua, ayo jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Doa akan sangat berperan. Doa akan sangat luar biasa. Amin. Itu sebabnya mari yang keempat, berdoa sedemikian rupa sehingga firman tidak terkurung di dalam mulut kita. Mulai gemakan firman, saudara, mulai gemakan firman dari hari ke hari. Statusmu bukan lagi sekedar status foto gaya ini gaya itu, tapi firman yang mempengaruhi, firman yang akan membawa dampak, firman yang akan membawa pengaruh bagi orang lain. Gemakan firman, terus ceritakan, biar seluruh dunia, biar semua orang menangkap firman dan menjadi kuat. Mata mereka terbuka, telinga mereka terbuka, dan mereka mulai meresponi bahwa ini adalah waktu Tuhan. Amin, saudara. Karena dengar baik, ketika saudara terus menggemakan mulutmu, firman tidak akan terkurung. Dengar baik, firman dilepas dari mulut orang-orang benar, engkau akan melihat firman itu tidak akan pernah kembali tanpa buah. Firman tidak akan pernah kembali tanpa buah. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal.
dengan baik budaya rasuli, yakni ketika saudara berdoa memberikan keyakinan kepada kita, akan memastikan kita ketika saudara memiliki kehidupan doa untuk menjadi juru bicaranya, sekalipun kebenaran itu tertulis, agar menjadi senjata yang efektif untuk menghadapi musuh, membungkam kekuatan musuh. Dan kebenaran itu harus diucapkan. Haleluya. Gemakan, karena ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Jika engkau adalah gereja tipe AI, maka engkau akan ketakutan, karena engkau tidak mengerti apa tujuan Tuhan. Engkau akan selalu menjaga perasaan orang, jangan tidak tersinggung. Tapi jika engkau adalah gereja tipe Betel, engkau tahu ada intervensi dari surga, ada intervensi ilahi dalam hidupmu, maka tidak ada ketakutan. Itu tadi bagian yang kedua, di mana kita pastikan berdoa dengan orang-orang yang memiliki keberanian. Waktu iblis teror balik kita, saudara jangan takut. Teror balik, jangan takut. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang eksternal. Katakan amin. Tuhan akan terus bergerak. Gemakan firman, gemakan perkataannya mengubah keadaan, gemakan perkataan yang berotoritas, karena segala keadaan akan berubah. Waktu saudara membawa otoritas Allah, engkau memperkatakan perkataannya, bukan perkataan kita. Ingat sekali lagi, bukan perkataan kita, tetapi perkataannya Tuhan. Maka sesuatu berubah. Amin. Oh, saya berdoa yang kelima. Berdoa sedemikian rupa sehingga budaya berdoa ini menjadi termanifestasi bagi orang lain, menjadi pola juga bagi orang lain. Ketika gereja kita memiliki terus budaya berdoa, apapun keadaan, apapun situasi, tetap berdoa dan tetap berdoa. Tidak membiarkan persekutuan kita dikacau balaukan oleh berbagai situasi apapun, tetapi tetap satu, tetap berdoa, tetap bergandengan tangan. Maka saya percaya, oh, dinamika doa ini akan bekerja secara luar biasa. Orang-orang bangkit di dalam roh, orang-orang berani, karena firman terus digemakan. Tidak ada ketakutan. Mau sampai kapan kita terus takut dengan corona? Mau sampai kapan? Bangkit di dalam roh. Ayo deklarasikan, sehingga engkau tidak bawa intimidasi, tapi engkau bawa pesan Tuhan, engkau bawa perkataan Tuhan. Pikiranmu penuh dengan pikiran Kristus, bukan ketakutan terjadi atas engkau. Haleluya. Engkau dari hari ke hari, saya tidak berkata melawan untuk tidak memakai masker. Tetap protokol kesehatan tetap kita gunakan, tetap memakai masker, beribadah semua diikuti, tetap ada semua ya, cuci tangan, sabun dan lain-lain, sanitasi semua ada, saudara. Dan kita pastikan, karena kita tahu Tuhan intervensi hidup kita. Katakan amin. Jadi yang kelima, pastikan budaya berdoa harus benar-benar menjadi gaya hidup kita. Gereja kita, komunitas kita harus secara luar biasa terus menghidupi kehidupan doa, sehingga jemaat menjadi jemaat penerobos. Kondisi apapun tidak terhentikan, kondisi apapun tidak terbendung, karena mereka punya akses surga dari ruang tahta Tuhan. Kuasa bekerja karena kita menghubungkan diri. Amin. Amin, saudara. Oke, itu penting bagi kita. Itu sebabnya mari teruslah bangun hidup kita. Amin. Apa yang Tuhan kerjakan dari hari ke hari. Sebab saudara, Tuhan sedang membangkitkan budaya korporat sebagai gereja yang kuat. Budaya korporat yang secara rasuli, budaya korporat rasuli dalam semua anggota, ya, semua jemaat, semua
anggota jemaat dalam nama Yesus. Semua anggota jemaat, seluruh keluarga rohani, ya, kita sedang dibawa bersama-sama sehingga kita menjadi satu kumpulan orang-orang rasuli, satu kumpulan orang-orang yang apostolik, yang senantiasa disegarkan, dan supaya kita bangkit menghadapi serangan-serangan, bangkit menghadapi tantangan-tantangan untuk menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan dari semula. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 28. Amin. Yang dipercayakan kepada kita, Dia beri mandat kepada kita. Katakan amin. Amin, saudara. Yang berikut, saudara, biasakan diri untuk saling memperhatikan satu sama lain. Sekali lagi mengulangi, biasakan diri untuk memperhatikan satu sama yang lain. Mam kemarin di 2 minggu yang lalu, Mam sudah bicara tujuan ibadah raya minggu yang kedua, yaitu tujuannya adalah untuk mengenal umatnya. Jadi kita harus saling mengenal satu yang lain. Budaya korporat rasuli juga, kita harus membiasakan diri saling memperhatikan. Kata saling memperhatikan artinya saudara adalah bagian dari keluarga anggota yang lain, bukan persaingan. Kita berkumpul bersama untuk menciptakan budaya rasuli terbangun, sehingga menciptakan dinamika bagi kehidupan komunitas yang utuh. Karena keegoisan dan sifat mementingkan diri sendiri akan disisihkan, akan muncul adalah gaya hidup yang korporat. Jadi gaya hidup yang egois, mementingkan diri sendiri, sombong, itu tidak lagi akan tersisihkan, akan tersingkir dengan sendirinya ketika kita membawa budaya korporat rasuli, yaitu saling memperhatikan, saling mendukung, saling menopang, bukan untuk saling menyerang, bukan untuk saling menghakimi, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling menyudutkan satu dengan yang lain. Yang kaya, yang miskin, kelas bawah, kelas atas, kelas menengah, kelas terendah, tidak ada. Kita adalah satu kesatuan. Gereja mula-mula mereka benar-benar mempraktekkan firman. Mereka hidup bersama, milik mereka menjadi milik bersama. Ya saudara, jadi mari kita terus dibudayakan. Besok tanggal 14 ulang tahun gereja kita yang ke-15. Yang ke-15 tahun, kita tidak bikin acara yang mengundang atau tamu, tidak. Hanya ke dalam kita. Mari kita kembali mengeratkan hubungan satu dengan yang lain. Giliran makan, giliran menu makanan sudah dibagi, mari dengan sukarela. Kita sedang bukan gereja memberkati, kita bukan gereja model memberkati, tapi gereja kita adalah gereja membangun, gereja model membangun. Karena gereja model memberkati hadir untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sementara, saudara. Sedangkan model gereja membangun hadir untuk membangun kekekalan dan destiny di dalam gereja. Jadi tidak membuat orang-orang hanya sekedar memberkati, menerima berkat dan diberkati, sudah memperkaya, menjadi besar, menjadi gemuk sendiri. Tapi pekerjaan Allah, saudara, tidak terbeban. Ingat tujuan ibadah raya minggu yang keempat, yang terakhir 2 minggu lalu membagikan, yaitu untuk mengenal pekerjaannya. Amin. Jika kita ada di dalam satu rumah, maka saudara dengan sukarela, spirit volunteer, Mam sudah budayakan di sini sejak awal, sampai kepada semua anak-anak penari, semua atribut yang mereka, baju-baju itu Mam sudah budayakan. Mereka menabur, mereka membeli sendiri. Sampai kepada cara kita masak, sampai hari ini budaya kita. Amin. Mari terus budayakan. Jadi jangan terpaksa. Kalau terpaksa itu artinya saudara tipe memberkati, bukan dibangun. Halo? Haleluya. Pastikan dari hari ke hari. Amin, saudara. Mari kita terus munculkan gaya hidup korporat. Jika gaya hidup korporat kita bangun bersama, selalu ada dimensi kasih.
saling memahami. Tidak ada orang sempurna memang, tapi pasti ada hal kesalahpahaman. Bisa berrekonsiliasi, bisa saling memaafkan, bisa saling boleh selesai dengan baik. Kita tidak terpola menjadi orang yang membawa sampah, terus pikul koper-koper sampah. Tapi kita harus beresin, tinggalkan, karena kita tidak akan bisa untuk berfungsi dengan baik. Kalau seperti ini model AI, tumpukan batu yang belum diolah, yang belum dicampur baur, yang belum dibenahi, belum dibentuk untuk menjadi bangunan yang rapi tersusun. Jadi saudara, pastikan engkau adalah tipe Betel. Amin. Yang berikut saudara, karena ketika saudara terbangun, perhatikan, saling memperhatikan, mempercaya, atmosfer begitu kondusif di dalam hidup kita. Kita akan mengalami sendiri ketika kita punya hubungan baik dengan orang. Kita damai hati kita, kita penuh sukacita. Jika tidak, ada tekanan, kita seperti ada sesuatu yang tidak plong dalam hidup ini. Jadi saudara pastikan beres. Semua bentuk apapun harus beres, harus clear. Amin. Harus diselesaikan dengan baik. Amin. Karena saudara akan menemukan cara untuk mengekspresikan gaya hidup berkorban, ya, kehidupan komunitas. Di dalam kehidupan komunitas, gaya hidup berkorban, bukan gaya hidup yang keenakan, pelit, tidak mau berkorban, sulit untuk memberi, hitung-hitungan, merasa selalu kurang. Ini bukan gaya hidup orang di Betel, tapi gaya hidup AI, belum terbentuk. Ingat, mam terus polakan di sini. Amin. Kalau saudara memberi, beri dengan sukacita. Kalau saudara melayani, layani dengan spirit volunteer. Kalau saudara sungguh-sungguh memberikan sesuatu, berikan dengan sukarela hatimu. Bukan di kemudian hari diceritai lagi. Saudara sudah memberi, tangan kanan memberi, jangan tangan kiri jangan mengetahui. Artinya kalau saudara sudah memberkati, jangan digembar-gembor. Itu bukan spirit yang baik. Itu bukan cara anak Allah. Itu bukan apa yang Bapa ajarkan kepada kita. Amin. Berbuat baiklah selama masih ada waktu. Amin saudara. Jadi kalau sudah berbuat baik, jangan digembar-gembor. Ya. Kalau belum puas, masih ingat itu dan sakit hati, berdoalah supaya engkau plong dan Tuhan jamah. Tuhan sirami engkau dengan urapannya bekerja, membuat engkau sadar bahwa engkau akan menuai. Mungkin engkau tidak mendapatkan kebaikan dari orang itu, tapi engkau akan menuai apa yang engkau sudah tabur dari orang lain, bukan dari orang yang bersangkutan. Katakan amin. Kalau saudara memiliki spirit yang baik dalam hidup ini, engkau akan selalu ceria, engkau akan selalu penuh kegembiraan. Tapi kalau engkau memiliki tekanan, engkau tidak akan bebas, tidak akan plong. Terus bawa hidup ini kemana saudara? Halo, mau bawa hidup ini sampai kemana? Mari tetap bersukacita, pastikan hatimu penuh damai, penuh sukacita. Nikmati berkat bersama keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, bersama mungkin keluarga kecil kita, anak-anak. Kalau yang sudah punya anak, punya cucu, mungkin cucu. Kalau belum ya bersama anak-anak nikmati. Saudara kurangi ketegangan-ketegangan. Harus saling memperhatikan. Kadang-kadang mungkin kita masih melihat hal yang belum selaras. Berdoa, jangan menjadi beban pikiran kita. Karena bukan kita yang mengubah, tapi Tuhan yang mengubah. Tapi seberapa banyak tugas kita berdoa, itu yang Tuhan akan kerjakan. Karena doa akan menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Doa akan membuat dia insaf akan kehadiran Tuhan. Jadi bukan kita. Kalau kita menjadi tegang, menjadi stres, bukan kita, bukan mulutmu yang bisa mendisiplin istri, bisa mendisiplin suami untuk bisa menjadi lebih baik. Tapi Tuhan. Karena itu budayakan gaya hidup berdoa. Kalau engkau berdoa, engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Amin. Jadi doa harus jadi gaya hidup kita. Budaya saling memperhatikan, berbagi dan memberi menjadi suatu dinamika yang kuat di dalam komunitas kerajaan. Ini budaya rasuli. Saudara harus terus memperhatikan, berbagi, ya, saling memberi menjadi suatu gaya hidup yang luar biasa. Hal ini akan memungkinkan kita terciptanya suatu sistem ekonomi sosial yang baru dalam komunitas kerajaan, di mana kita adalah orang-orang yang dapat menjadi pengelola yang baik. Ingat, kita bukan pemilik. Pada waktu saudara bisa memperhatikan keluarga yang lain, saudara merasa lebih dan digerakkan. Saudara tergerak
Lanjutkan itu, karena engkau hanya pengelola, karena Tuhan yang memerintahkan kepadamu. Amin. Kalau otak kita yang berbicara, kita tidak akan mungkin hanya untuk mengikuti apa yang dari kata pikiranmu. Engkau tidak akan rela, pasti akan diingat-ingat terus sampai kapanpun diingat-ingat. Halo, mari kita belajar untuk membangun gaya hidup berinteraksi. Ya, bangun gaya hidup berinteraksi sedemikian rupa. Belajar untuk face to face, berbicara dari hati ke hati. Jika masih ada hal yang mungkin, ada hal yang salah paham, berbicara dari hati ke hati, dari hati ke hati. Karena itu akan memungkinkan kita semua akan clear, menjadi lebih baik. Belajar tidak terus menjadi anak-anak, tapi menjadi dewasa. Mungkin saudara perlu ketemu untuk berbicara sehingga menjadi clear. Karena bukan tentang kita, ingat, Betel bicara tentang kepentingan Tuhan, tetapi Ai bicara tentang kepentingan pribadi. Kalau saudara masih bawa kepentingan pribadi, keegoisan, kesombongan, harga diri, rasa diri benar, ini tipe Ai. Karena itu pastikan engkau terus direndahkan. Firman merendahkan engkau. Firman membawamu makin terus menyerahkan diri, makin merendahkan diri, makin sadar bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi kumpulan orang-orang yang terus memiliki pengertian yang sama, melihat keluarga yang lain bukan lagi melihat kacamata jasmani, mata lahirnya ini, tapi melihat dia adalah bagianku. Karena kami satu DNA yang sama, satu kelompok, satu komunitas keluarga rohani yang membawa nature yang sama, sifat dasar yang sama. Katakan amin. Keistimewaan yang luar biasa akan kita rasakan di mana kita saling memperhatikan, melepaskan shalom dengan baik, melepaskan sukacita, berbagi damai sejahtera. Ya, harus lepas, saudara. Amin. Saya berdoa kita makin hari lepas hari terus dibaharui. Ya, bukan lagi persaingan secara jasmani. Siapa kau, siapa saya, bukan. Sehingga menunjukkan hal-hal yang lahiriah. Dia punya mobil, saya tidak punya. Saya hanya punya motor. Oh, ini tidak penting. Dia punya rumah, saya masih ngontrak. Oh, ini bukan ukurannya. Dia punya emas, saya tidak punya emas. Dia punya HP mewah, saya tidak punya HP mewah. Ini tidak penting, saudara. Jangan terganggu dengan hal eksternal. Itu bukan ukuran. Jadi saudara, jika ini kita bangun, maka terjadi persaingan, terjadi manusia tipe AI, gereja tipe AI. Karena terus bersaing, kalau tipenya sekian, berapa ini saya juga mau. Dan memaksakan gaya hidup. Mari bertobat. Ikuti apa yang sedang Tuhan berikan, apa yang Tuhan terima dengan sukacita. Jangan membantah kondisi keadaan apapun. Ya, pada waktu saudara hidup mungkin dengan berkecukupan, ya, apa yang ada syukuri semua berkat Tuhan. Jadi tidak harus memaksakan diri. Kenapa hidup saya begini? Menyalahkan keadaan. Kenapa tidak seperti itu, gajinya besar? Ini gaya hidup yang tidak akurat, gaya hidup yang hanya menunjukkan secara lahiriah. Ingat ukuran berkat. Ukuran engkau diberkati bukan punya mobil, punya rumah, semua itu hanya sebagian kecil dari apa yang menjadi bukti Tuhan. Orang benar pasti diberkati Tuhan. Amin. Tapi bukan ukurannya mobil. Wah, makin sukses aja nih. Bukan. Kalaupun saya berdiri hari ini di titik ini, bukan saya. Walaupun mungkin orang akan bilang, mungkin merasa hebat. Tidak. Ini karena anugerah saja. Karena kasih karunia saja. Saya belajar untuk taat kepada Tuhan. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang percaya saudara, pastikan kita terus dibangun dari hari ke hari. Pastikan seluruh hidup kita makin terpola dengan benar. Ya, dikatakan di sini, ya, coba kita baca firman Tuhan di dalam, coba kita lihat bersama-sama di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Di Galati 2 ayat yang ke-10 dikatakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi saudara, pada waktu saudara memiliki gaya hidup saling memperhatikan, maka saudara akan melakukannya bukan dengan motivasi tertentu supaya engkau mungkin dipuji karena engkau orang baik, tidak.
tapi lakukanlah dengan hatimu yang tulus tanpa diketahui oleh orang. Saudara membawa berkat, saudara melakukan. Mam sangat-sangat sadar bahwa ketika saudara memberi, saya sangat percaya Tuhan menaruh itu di hatimu. Lakukan terus. Lakukan terus dan pastikan hatimu terus murni, dan engkau akan menerima segala berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Jangan berbohong atas berkat Tuhan. Jangan menjadi seperti Ananias dan Sapira. Ketika engkau menjual hal-hal yang mungkin berkat-berkat yang lebih, engkau menipu, engkau berbohong, engkau berkata tidak ada berkat, tidak cukup. Tapi saudara, mari kita berkata dengan jujur, apa yang ada padamu itu adalah berkat Tuhan. Katakan amin. Ingat, Yakub diikat di Betel, si penipu ditangkap di rumah Allah, dan terjadi pertobatan. Karena di rumah Allah engkau dikoreksi, di rumah Allah engkau dibersihkan, di rumah Allah engkau diberesi, sehingga sifat dasar dosa berubah supaya engkau menjadi makin berkualitas. Dari hari ke hari, dari seorang penipu berubah bukan lagi penipu, tapi seorang yang diubahkan menjadi orang yang berkata jujur, berkata benar atas segala berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Katakan amin. Ya, atmosfer hidupmu akan menjadi berubah. Kau melewati hidup dengan sukacita. Setiap kali mungkin terima berkat, bukan melihat jumlah. Mungkin dulu pegang uang berpuluh juta, tapi sekarang mungkin karena akibat pandemi COVID-19, saudara mulai merasa berkurang, dan saudara tidak cepat otakmu mulai berputar dan bilang, aduh ini tidak cukup, karena memiliki gaya hidup yang mewah. Sini, sana, situ, sini, cuci mata kiri, kanan, beli ini, beli itu. Tapi saudara terus terpola dengan baik. Amin. Amin. Dari hari ke hari, saudara mulai mengatur keuanganmu dengan baik. Katakan amin. Ya, saudara, terus biasakan diri untuk bersama-sama keluarga rohani. Jangan curhat pada orang yang tidak tepat. Jangan cari pembenaran di luar. Kalau engkau tidak ada hal yang tidak benar, tidak sesuai, bikin janji dengan Mam, saya mau ketemu, ada hal yang mengganjal di hati saya. Jangan cari bukan pemimpinmu, karena dia bukan pemimpinmu, dia akan mengompori engkau. Karena dua sisi harus dihadapkan, bukan cuma dengar cerita sebelah, tapi kita harus belajar dari hari ke hari untuk makin bijak. Amin. Seringkali kita hanya mendengar dari sepihak, tapi saudara, kita tahu duduk ceritanya, dan akhirnya kita menjadi ikut berdosa bersama. Tapi Tuhan akan selalu menolong kita, memberi kita arahan, mengajar kita mempolakan hidup yang benar, mengajar kita berkata jujur, tidak mengada-ada. Jangan mencari pembenaran di luar supaya orang dukung kita punya pendapat, jangan. Tapi pastikan, karena kebenaran akan datang, dosa akan menyingkir ketika kebenaran datang. Kita tidak akan kompromi, tapi dosa akan keluar dari hidup kita. Dosa tidak akan bertahan. Pada waktu kebenaran kita hidupi, kita taati, maka dosa akan pergi. Katakan amin. Tuhan memberkati kita waktu kita sudah selesai, saudara. Begitu cepat sekali terasa. Bersyukur bisa menyelesaikan. Teruslah bangun hidup kita. Amin. Waktu saudara terus teguh, fokus membangun hidup benar, bukan kepalsuan. Saya percaya engkau menabur hidup, membangun hidup benar, engkau akan menuai hidup benar itu, bukan kepalsuan. Karena itu sebaliknya saya mau berkata, kalau engkau terus hidup dalam kepalsuan, engkau merasa berjalan pergi ke rumah Tuhan, mendengar firman, tapi terus dalam kepalsuan, engkau akan menuai kepalsuan juga. Hari ini Mama berkata kepada engkau, fokus untuk terus bangun hidup benar. Pastikan tidak ada lagi ketidakbenaran, tidak ada lagi kepalsuan dalam dirimu. Karena semakin engkau tersedia mendengarkan kebenaran, maka kebenaran itu akan menyingkirkan dosa. Engkau akan makin merasakan tangan anugerah Allah menarik engkau untuk terus makin hidup dalam kebenaran. Engkau akan dimampukan untuk menanggalkan segala dosa, segala bentuk apapun yang membuat engkau, menghambat engkau dan memisahkan engkau. Tetapi Dia akan menolong engkau untuk mengalami kekuatan anugerah, dan hidup makin hari makin disucikan dan dikuduskan. Hari ini Mam berkata seperti ini. Pada waktu engkau berfokus, saudara dengar baik, pada waktu engkau benar-benar berfokus, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan terus bekerja.
bagaimana Tuhan akan memimpin hidup kita. Amin. Jangan menimbulkan hal-hal yang selalu menguras tenagamu, ya. Berpikir hal yang negatif, berpikirlah positif. Berpikirlah positif setiap hari, setiap saat. Maka energi dalam tubuhmu, dalam hidupmu akan meningkat. Pikirkan tentang Tuhan, pikirkan tentang kebaikannya, pikirkan tentang bagaimana Dia sudah menyertai engkau ada di titik ini. Jangan pikirkan apa hal-hal yang mungkin engkau selalu bertentangan dengan suami, berselisih paham dengan suami. Pahami suamimu dan berlakulah bijak sebagai istri. Kau jangan takut kalau engkau punya kehidupan doa baik. Engkau tidak usah curiga, tidak usah curiga berlebihan. Tidak usah terlalu menguntit ada di mana HP diperhatikan. Boleh memperhatikan, tapi pun jika masih muncul hal yang mungkin tidak benar, saudara harus dengan hati damai. Karena mau sampai kapan saudara terus dengan kehidupan yang kita uring-uringan. Mari kita belajar mengalami kehidupan yang harmonis dan bahagia. Karena mempercaya di sanalah Tuhan perintahkan berkat. Kesanalah Tuhan kirim damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang tiada taranya. Amin. Ingat kita orang tua, jadi mari terus bukan merasa bahwa kita sudah banyak makan garam, asam, manis. Kita terus belajar. Dalam kehidupan pasti ada banyak hal. Tapi orang-orang yang memiliki budaya rasuli, budaya kehidupan korporat, itu tadi membiasakan diri terus ada di dalam pengajaran rasuli, membiasakan diri ada di dalam kepersekutuan, membiasakan diri ada dalam memecahkan roti, membiasakan diri untuk berdoa bersama. Libatkan dirimu, maka doa menjadi gaya hidupmu. Ini akan sangat memiliki dinamika. Amin saudara. Berdoalah dengan orang-orang yang tepat. Berdoalah dengan orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama untuk kemajuan kerajaan Allah. Berdoalah dengan berani, jangan takut. Berdoalah supaya saudara dan saya makin hari makin melihat bahwa pekerjaan Allah itu tidak pernah gagal. Terset di dalam pikiran kita, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau engkau ada dalam rancangan Tuhan, maka tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan itu. Tidak ada yang bisa membatasi langkahmu. Tantangan-tantangan apapun akan bisa engkau lewati. Budaya apostolik, budaya korporat rasuli yang memiliki dinamika doa mampu dan sanggup melewati masa-masa sulit, masa-masa penganiayaan, masa-masa sukar. Karena engkau dilatih, engkau dibawa oleh Tuhan untuk memiliki spirit jemaat penerobos. Amin. Tuhan berkati kita semua siang ini. Mari berdoa, mari berdoa. Mari berdoa apa yang Tuhan taruh di hatimu. Biar kita terus deklarasikan kemajuan kerajaan Allah terjadi perluasan. Tuhan mulai mengarahkan mata kita melihat ada jiwa-jiwa yang sedang melambai-lambai tangan. Ada orang-orang yang sedang menanti lawatan Tuhan. Mari berdoa, mari berdoa. Seluruh keluarga rohani sedang ditaruh Tuhan mimpi berlayar, pergi melihat sesuatu. Ada jiwa-jiwa yang perlu kita terus bawa di dalam doa. Ada jiwa-jiwa yang sedang menanti dan menunggu. Ada memanggil-manggil, melambai-lambai tangan. Oh, saya percaya ini saat, ini waktunya. Mari doa, mari doa. Kita karalabasandalabase, orata karalabasi karalabasandalabase. Gereja yang rasuli akan memiliki suatu dinamika yang sangat kuat ketika kita menjadikan doa menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Aku berdoa seluruh jemaat terus terbiasa memiliki gaya hidup berdoa, bangkit di dalam roh, mendeklarasikan firman. Kami berdoa saat ini terimpartasi di dalam nama Yesus. Terjadi mulai menginvasi kota, mulai di daerah, di lingkungan di mana di sana kami ada. Kami berdoa orang-orang melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Segala bentuk apapun manifestasi kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus, sehingga mujizat terjadi. Kuasa Allah kami lihat terjadi menyertai seluruh hidup kami. Kami berdoa siang ini sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, demi kemajuan kerajaan Allah. Orang melihat ada kuasa Allah menyertai hidup kami. Orang menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan menyertai hidup kami. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin, terjadilah di dalam nama Yesus. Seluruh keluarga rohani yang sedang menyaksikan tayangan ini, siaran ini bersama-sama di doa live streaming siang ini, kami sepakat untuk kemajuan kerajaan Allah. Kami siap bersatu hati, merendahkan diri bersama-sama dan berkata,
Kami tersedia bagi kerajaan-Mu. Kami tersedia demi kemajuan kerajaan-Mu. Kami merelakan diri, merendahkan segala keegoisan, segala kesombongan, keangkuhan. Kami mulai bergandengan tangan, terus mengeratkan hubungan satu dengan yang lain, karena ada agenda besar di dalam rumah rohani kami di sini. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Semua kami hamba berdoa semua sehat-sehat, semua baik-baik. Karena ketika kami sehat, pekerjaan Allah menanti kami. Mandat kerajaan kami harus bawa. Maka hamba berdoa kami semua sehat secara ilahi. Terjadi tubuh kami disehatkan. Kami mengatur semua pola makan kami, seluruh keberadaan kami. Karena kami percaya dengan kami juga menjaga kehidupan kami yang baik, pekerjaan Allah akan terselesai dengan baik. Mandat yang Tuhan berikan kepada kami akan terselesai dengan baik. Oh, hamba berdoa melepaskan berkat kepada seluruh keluarga rohani di dalam nama Yesus. Berkat Allah atas mereka, sehat dan kuat jasmani dan rohani. Mereka makin mengalami di-upgrade naik oleh Tuhan. Terjadi akselerasi ilahi, terjadi terobosan-terobosan ilahi. Memandang segala situasi, kondisi hari-hari ini tidak lagi dengan mata lahiriah, tapi kami memandang dengan mata iman. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, membangun hidup kami, sehingga kecenderungan hati kami terus terbangun kepada Tuhan. Kami terus memiliki kecenderungan hati hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ayo berdoa buat kota, berdoa buat kota kita. Berdoa buat bangsa kita. Mari doa serentak. Kita karalabasanda ralabasikiara labase. Hora baba syakara labasikara labase. Likata karalabasanda ralabase. Kami berdoa bangsa kami Tuhan. Terus kami berkata Indonesia baru sedang masuk di dalam new normal orang benar. Kami percaya intervensi Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Semua pemimpin-pemimpin ada di dalam perhatian Tuhan. Kontrolnya Tuhan akan terus dinyatakan. Doa-doa kami akan menggerakkan para kores-kores di bangsa ini untuk dapat memimpin, dapat Tuhan menerima strategi-strategi yang baik untuk dapat membangun, memperbaiki berbagai keadaan yang terjadi. Untuk ke depan kami percaya terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan berkati presiden, Tuhan berkati wakil presiden, para staf menteri-menteri yang ada. Kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Hikmat Allah dapat menyelaraskan mereka untuk membangun Indonesia yang baru. Begitu juga kami berdoa buat kota kami. Tuhan berkati kota kami. Tuhan lawat kota kami. Tuhan pulihkan kota kami. Intervensi sorga bagi kota kami. Bupati, wakil bupati, seluruh stafnya, seluruh anggota DPR. Kami berdoa SKPD yang ada. Kami berdoa Tuhan lawat, Tuhan beracara bagi mereka. Makin melakukan pelayanan yang terbaik di dalam pemerintahan yang ada, melayani masyarakat dengan baik. Kami berdoa intervensi Tuhan secara luar biasa. New normal baru bagi orang benar sedang terjadi. Kami berdoa, kami deklarasikan orang-orang mulai mematuhi aturan, orang-orang mulai tertib disiplin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Segala puji bagi Tuhan. Kau layak kami sembah. Kami bersyukur siang hari ini. Satukan hati kami terus bergandengan tangan. Seluruh keluarga rohani, hamba percaya kami terus saling menopang, saling mendukung di dalam hidup kami berjalan ke depan. 3 bulan terakhir kami percaya kekuatan Tuhan akan terus meningkat. Stamina rohani kami, posisi rohani kami akan terus terjaga dengan baik. Ketika kami diteror oleh musuh, kami menteror balik, sehingga semua intimidasi tidak akan mempan dalam hidup kami. Yang ada adalah bangkit di dalam roh. Kemenangan demi kemenangan kami raih. Kami berjalan dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapak, siang ini kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima berkat siang ini terjadi atas engkau. Segala yang baik dari ruang tata menjadi bagian keluargamu, rumah tanggamu. Engkau sebagai karyawan, karyawati, sebagai pekerja, sebagai bisnismen, pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, buruh kasar, atau mungkin sebagai pendidik, apapun itu profesimu, hamba berdoa siang ini diberkatilah engkau. Orang benar yang berbeda diberkati oleh Tuhan, sedang dimunculkan Tuhan. Kami berdoa bersyukur siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan siang ini menerima berkat, sama-sama katakan amin. Amin, amin dan amin. Tuhan berkati kita semua. Mam terasa hari ini agak
agresif. Ada satu kekuatan, terima kasih doanya. Teruslah berdoa. Saya percaya Tuhan akan tolong kita bersama-sama. Saling menopangnya, saling mendukung. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Alami terobosan, alami akselerasi ilahi. Cepat respon apa yang Tuhan Roh Kudus bicara. Jangan ada delay. Segera taati, jangan menyimpan berlama-lama. Segera taati. Jika Tuhan minta engkau taat melakukan sesuatu hal, segera taati. Karena engkau akan alami percepatan ilahi. Amin. Jangan ada penundaan. Semua yang pernah dicuri waktu-waktu kita yang terbuang. Karena kebodohan kita tertipu. Karena kita juga terus mengasihani diri dan terjadi pembiaran, akan dikembalikan Tuhan. Karena itu responi dan engkau akan alami di upgrade naik. Tuhan berkati kita semua siang ini. Mam menyapa kita semua. Halo semua. Mam sayang kalian semua. Tuhan berkati dan shalom.